Pernahkah kalian merasa tidak bisa mengendalikan diri? Misalnya, mau diet, tapi nggak tahan ketika melihat makanan enak. Mau fokus belajar atau kerja, tapi malah keasikan main HP. Dari sini kita bisa belajar, ketika kita punya satu keinginan itu nggak mesti harus langsung kita tunaikan. Bisa jadi, kita perlu menundanya terlebih dahulu. Begitu juga dengan hawa nafsu. Ketika kita bisa menahannya, maka dijamin, hidup kita akan lebih tenang, lebih tertata, dan tentunya lebih bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Apakah puasanya lancar? Moga-moga seluruh ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian merasa tidak bisa mengendalikan diri? Misalnya, mau diet, tapi nggak tahan ketika melihat makanan enak. Mau fokus belajar atau kerja, tapi malah keasikan main HP. Dan parahnya, sudah tahu harus sabar, tapi malah kita terpancing emosi dan amarah. Nah, disinilah pentingnya kita punya self-control atau pengendalian diri. Menariknya, dalam agama kita, terdapat satu ibadah yang bisa melatih kita untuk bisa mempunyai pengendalian diri yang bagus atau mempunyai self-control yang hebat. Ibadah tersebut adalah ibadah puasa. Dalam bahasa Arab, puasa disebut dengan as-shaum atau as-siyam yang bermakna imsak atau menahan diri. Jadi dalam puasa, kita dituntut untuk menahan diri dari makan, dari minum, dan berbagai hal lain selama mulai dari terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Tapi, puasa lebih dari sekedar menahan lapar dan haus. Sejatinya, puasa menuntut kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Dan coba kita pikirkan, betapa banyak orang terjerumus dalam keburukan hanya gara-gara dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu atau tidak bisa menahan dirinya sendiri. Betapa banyak orang mengalami masalah keuangan, masalah finansial, hanya gara-gara tidak bisa mengendalikan nafsu belanja. Betapa banyak hubungan atau relasi yang rusak hanya gara-gara seseorang tidak bisa menahan emosinya. Dan betapa banyak orang terjerumus ke dalam maksiat hanya gara-gara dia tidak bisa menahan syahwatnya. Padahal, kalau kita mau belajar menahan diri, semua keburukan itu bisa kita hindari. Dan belajar bisa kita lakukan dengan berpuasa. Ketika kita puasa, tubuh kita bisa saja mengirimkan sinyal lapar. Meski begitu, kita nggak boleh langsung menuruti sinyal itu, mengambil makan atau mengambil minum. Kita harus menahan dulu, menunggu sampai azan maghrib tiba. Dari sini kita bisa belajar, ketika kita punya satu keinginan itu nggak mesti harus langsung kita tunaikan. Bisa jadi, kita perlu menundanya terlebih dahulu. Tahan dulu, tunggu sebentar, pikirkan baik-baik. Apakah keinginan itu adalah keinginan sesaat, atau memang betul-betul kebutuhan? Apakah keinginan itu akan menimbulkan maslahat, atau justru mafsadat? Apakah keinginan itu bisa mendekatkan kita kepada Allah, atau justru bikin kita jauh dari Allah? Karena tidak semua keinginan itu baik. Bisa jadi ada keinginan, tapi justru keinginan itu bisa menjauhkan kita dari kebaikan. Ada sebuah hadis yang sangat relevan dengan tema ini. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah kekuatan itu diukur dari orang yang bisa mengalahkan orang lain, tetapi kekuatan sejati adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah, Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang dikatakan hebat bukan karena dia jago bertempur, bukan karena dia jago mengalahkan orang, tapi orang dikatakan hebat ketika dia bisa menahan emosinya. Begitu juga dengan hawa nafsu. Ketika kita bisa menahannya, maka dijamin hidup kita akan lebih tenang, lebih tertata, dan tentunya lebih bijaksana. Jadi teman-teman, puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa juga mengajarkan kesabaran dan pengendalian diri. Ramadan melatih kita untuk menunda keinginan atau menunda keputusan. Berpikir sebelum bertindak. Kalau kita bisa bertahan tidak makan dan minum selama belasan jam, pasti kita juga bisa
setelah Ramadan mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan diri dari perbuatan yang tidak perlu. Mari kita jadikan puasa sebagai sarana untuk melatih kontrol diri demi kehidupan kita yang lebih tenang, lebih bijaksana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan itu semua. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.